Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan rasa cinta saya kepada jemaah sekalian, jangan sia-sia hari Arafah, jangan sia-sia hari Arafah. Maupun untuk jemaah yang belum haji, disunnahkan puasa sunnah Arafah, termasuk nilai pahalanya, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa kita 2 tahun. Bukan hanya gitu saja, malah termasuk walaupun kita tidak mendapatkan kemuliaan dalam kawasan Arafah, tapi karena kita ikut menhayati, ikut menikmati hari Arafah, walaupun di negara kita, walaupun kita jauh dari tanah suci, melewati puasa sunnah, mudah-mudahan kita mendapatkan juga pahala yang sama, bebas dari neraka jahanam. Itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Arafah ini sudah sendiri. Arafah, saking indahnya Arafah. Dari bahasa kata Arafah, artinya boleh di kawasan Arafah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf. Kalau kita ta'aruf antara kita, saling mengenal. Siapa nama, dari mana, itu ta'aruf. Tapi kalau kita di Arafah, kita berta'aruf sama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita lebih i'tiraf terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Allah maha segala-galanya, Allah yang menyembuhkan, Allah menyelesaikan hajat, Allah maha memberi rizki, Allah maha menyelamatkan, Allah maha membahagiakan, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kita mengagungkan sepenuhnya di hari Arafah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu masuk dalam kawasan Arafah, dia sibuk berdoa dan istighfar. Sampai sebagian sahabat melihat Rasulullah sepanjang hari Arafah tidak pernah makan dan minum. Malah mereka bernyangka, jangan-jangan Rasulullah puasa. Padahal kan tidak ada puasa bagi jamaah haji puasa Arafah. Tapi di luar jamaah haji boleh dia, malah sunnah puasa Arafah. Tapi begitu Rasulullah mendekati maghrib, Rasulullah sendiri ambil air dan kemudian minum, supaya Rasulullah tunjukkan kepada sahabat, saya bukan berpuasa, tapi saya memanfaatkan hari Arafah untuk bermunajat, memohon kepada Allah. Itulah Rasulullah yang sudah diampuni Allah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni segalanya, sudah dicintai Allah, malah menjadikan orang-orang yang terbahagia di akhirat, dan dia memberikan syafaat kepada seluruh umat dan seluruh manusia yang namanya asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang agung. Tapi begitu datang hari Arafah, dia benar-benar berdoa dan tidak sibuk berkata-kata atau sibuk urusan-urusan lain. Jangan kita orang, ini mana Darussalam tidak sediakan nasi mandi. Katanya di Arafah bagi nasi mandi. Mana kita urus nasi mandi? Apa adanya kita makan. Tidak ada makan, kita minum. Tidak ada minum, doa saja. Sudah tidak sibuk mencari makan dan minum. Kita punya telepon bimbing itu off, mati. Kalau boleh, kuburkan sekalian. Biar tidak ganggu kita di hari Arafah. Jangan ganggu saya. Sudah, tutup, mati. Sibuk terus. Jangan kita masih di hari Arafah, masih bagi SMS, masih bagi WhatsApp, masih bagi Facebook, masih tanya saham-saham sana sini. Ini rumah saya sudah laku belum? Yang belum laku, haji mabrur. Jangan berfikir rumah, jangan fikir urusan anak. Semua, walaupun anak kita lagi pelayar, lagi jauh dari kita, di hari Arafah, jangan kita fikirkan anak, tapi kita fikirkan Allah yang maha urus anak kita. Kita fikirkan Allah yang maha melayani anak kita. Itulah yang kita isi, supaya kita benar-benar keluar dari Arafah dan kembali lagi Muzdalifah dan kembali lagi tawaf ifadah. Kita sudah masuk kembali lagi ke rumah Allah lagi, dalam keadaan semua hajat kita bertumbah dan semua hajat kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu. Itulah keindahan Arafah. Kenapa habis Arafah ada tawaf ifadah? Kawasan Arafah
sama Kaabah. Kaabah itu dalam kawasan tanah suci yang disebut tanah haram. Ada batas, sekeliling tanah suci ada batas. Di luar batas ada Arafah. Berarti Arafah termasuk bukan di kawasan suci atau di kawasan haram. Oleh karena itu, di situ sebelum masuk dalam kawasan haram, dalam kawasan suci, sebelum masuk ke dalam rumah Allah, ke Baitullah, di sini dulu bersih. Di luar segala kotoran. Lewat apa? Doa dan istighfar, taubatan nasuha. Tumbahkan segala, tidak ada titik hitam dalam jiwa kita dan hati kita. Punya masalah, minta kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Begitu kita sudah selesaikan masalah kita, Allah jemput lagi. Tamu, sini. Marilah masuk rumahku. Aku kabulkan doamu, aku selesaikan hajatmu, dan aku bebaskanmu dari neraka Jahannam. Itulah karena Allah di hari Arafah membebaskan jutaan hamba-hamba dari neraka Jahannam. Mudah-mudahan nama kita terpilih bebas dari neraka Jahannam. Sampai Allah bangga terhadap malaikat. Ya malaikati, wahai malaikatku, ini Allah yang maha agung memanggil malaikat. Ya malaikati, saksikanlah aku sudah mengampuni semua hambaku di hari Arafah, dan aku membebaskan mereka dari neraka Jahannam. Subhanallah. Cuba bayangkan ya Allah, cuba bayangkan jamaah sekalian, kalau kita termasuk orang yang dibebaskan dari neraka Jahannam, yang kita terus berdoa, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, ya Allah bebaskanlah kami dari neraka Jahannam. Siapa di antara kita yang punya badan boleh bertahan dalam siksa neraka Jahannam, yang sudah Allah menjadikan neraka Jahannam tempat kesiksaan yang amat berat? Na'udzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan wajah tuan puan semua yang hadir dan neraka Jahannam. Inilah kawasan Arafah yang kita benar-benar mengisi doa dan bermunajat. Tidak boleh berkata-kata dan tidak boleh sibuk urus-urus yang lain, hanya mengharapkan ridha Allah supaya keluar dari Arafah dan masuk lagi dalam rumah Allah, dan masuk lagi kepada kawanan Allah, dan masuk lagi sebagai tamu Allah, dan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebanggaan dan kesenangan yang luar biasa. Jamaah sekalian, wallahi nikmat kalau kita termasuk orang begitu datang kembali habis Arafah dan masuk rumah Allah lagi. Allah bangga menerima kita, Allah bangga menerima kita, Allah senang menerima kita. Ini Allah yang tidak memerlukan ibadah kita. Walaupun kita tidak pernah salat, walaupun tidak pernah mengagungkan Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, tidak akan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi adalah kita, yang tidak selamat adalah kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tunjukkan kepada malaikat sambil malaikat heran. Malaikat yang tidak ada habisnya ibadah, malaikat yang tidak pernah boleh tidur, malaikat yang tidak pernah boleh lapar karena selalu ibadah. Dia melihat kebanggaan Allah bukan terhadap malaikat, malah Allah bangga terhadap hamba-hambanya manusia. Malaikati, wahai malaikatku, saksikan, lihatlah hambaku, atawni syu'than ghubra, mereka datang dengan segala hajat, mereka datang dari mana-mana, kumpul di satu kawasan, mengharap ridamu, mengharap ridaku. Ya malaikati, jadikan saksi bagi mereka, aku sudah ridha, aku terima, dan aku bebaskan mereka dari neraka Jahannam. Ini hadiah yang terbesar. Kasihan seorang yang masuk dalam kawasan Arafah tapi dia sia-sia. Masuk kawasan Arafah tapi belum boleh kenal Allah. Masuk dalam kawasan Arafah tapi belum boleh bebas dari neraka Jahannam. Masuk dalam kawasan Arafah belum diampuni Allah. Na'udzubillah. Tanda haji mabrur kita kalau kita berhasil di hari Arafah. Kalau di hari Arafah sempurna, benar-benar kita ikhlas, benar-benar kita khusyuk,
dan benar-benar kita nangis karena Allah, dan kita ingat segala kekurangan syukur kita, kita belum mampu membalas nikmat Allah. Kita ingat segala salah kita, salah kita sama orang tua. Berapa kali kita menyakiti perasaan orang tua, berapa kali kita membuat ibu kita nangis, berapa kali kita mengecewakan hati mereka. Itulah saatnya kita minta diampuni Allah di hari Arafah, supaya kita masuk dalam Kaabah dan kita tawaf lagi ifadah, sudah menjadi orang yang suci. Kembali ke negara Brunei semacam anak yang baru dilahirkan, suci, sempurna, masih terisi dengan cahaya Allah, dengan berkat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, saya mohon dengan rasa cinta saya kepada jemaah sekalian, jangan sia-sia hari Arafah, jangan sia-sia hari Arafah. Maupun untuk jemaah yang belum haji, disunnahkan puasa sunnah Arafah, termasuk nilai pahalanya, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dosa kita 2 tahun. Bukan hanya gitu saja, malah termasuk walaupun kita tidak mendapatkan kemuliaan dalam kawasan Arafah, tapi karena kita ikut menhayati, ikut menikmati hari Arafah, walaupun di negara kita, walaupun kita jauh dari tanah suci, melewati puasa sunnah, mudah-mudahan kita mendapatkan juga pahala yang sama, bebas dari neraka Jahannam. Itulah jamaah yang bukan haji pun dia boleh menikmati haji, tapi di negerinya sendiri. Dia ikut menikmati hari Arafah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin ahabbu ila Allah min al-amal as-salih fil 'ashr al-awail." Tidak ada amal salih yang disayangi dan dicintai Allah sebagaimana amal salih yang ada di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu disunnahkan bagi orang yang tidak haji, disunnahkan puasa, disunnahkan ibadah, disunnahkan baca Quran, bersedekah. Dia walaupun tidak berangkat haji, tapi baginya tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, dia tidak masuk hari lebaran 10 Dzulhijjah, sudah benar-benar kita menjadi orang yang diterima amal ibadah. Allah paling cinta amal salih di setiap musim, tapi lebih cinta amal salih di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ini kesempatan bukan hanya untuk jamaah haji, malah kesempatan bagi orang yang bukan jamaah haji. Subhanallah, segitu murahnya Allah, segitu karunia Allah, segitu kasih sayangnya Allah. Masa kita orang-orang yang tidak boleh mendapatkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sudah menjelaskan, lallahu ashaddu farahan, lallahu arhamu bil abdi minal ummi bi waladiha. Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Kalau kita lihat ibu kita bagaimana ikhlasnya terhadap anaknya, bagaimana luar biasa sayangnya kepada anaknya, jauh lebih baik dan jauh lebih agung kasih sayangnya Allah kepada kita. Oleh karena itu kita datang ke kawasan Arafah dan kita datang ke tanah suci dengan rasa rindah hati. Kita tunjukkan kemiskinan kita kepada Allah. Jangan sampai sia-sia jamaah sekalian, jangan sampai sia-sia jamaah sekalian, supaya kita benar-benar termasuk orang yang mendapatkan surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengharapkan tuan dan puan masuk surga begitu saja, tapi yang saya selalu mendoakan, mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah. Jadi tidak boleh belakangan, bersama Rasulullah, terpilih masuk surga bersama Rasulullah SAW. Itulah kesempatan yang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi bagi jamaah haji. Di luar Mina, Muzdalifah, memang penghayatan haji itu luar biasa. Penghayatan luar haji luar biasa. Dan boleh kita mendapatkan perubahan dalam jiwa kita, kalbu kita dan kehidupan kita dunia akhirat. Pertama, nawaitu, mau apa untuk haji tahun ini?
Mau jadi habis haji insani yang benar-benar diridai Allah. Jamaah sekalian, kalau saya sebutkan ridha Allah, ini sebuah karunia yang lebih tinggi balasannya daripada surga sendiri. Ridha Allah itu lebih tinggi balasannya daripada surga sendiri. Sampai ahli surga saat masuk surga, Allah nawarkan, hei ahli surga, mau apa lagi? Mereka menjawab, ya Allah, ada apa lagi selepas surga? Mereka memfikirkan surga itu sudah balasan yang teragung, tidak ada lagi. Kata Allah, aku ridha terhadapmu dan terhadap kamu dan tidak akan murka selama-lamanya. Itulah balasan Allah dia untuk ahli surga, lebih tinggi daripada surga sendiri. Ridha Allah. Kalau jamaah sekalian, terutama jamaah haji, kalau boleh mendapatkan ridha Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, beres dan bahagia dunia akhirat. Jangan fikirkan lagi masalah. Kalau sudah dapat ridha Allah, jangan fikir susah lagi. Karena Allah sudah ridha. Kalau Allah sudah ridha, ibadah kita indah. Kalau Allah sudah ridha, ibadah kita terkabul. Kalau Allah sudah ridha, terjamin selamat dan bahagia. Kalau Allah sudah ridha, semuanya dibimbing oleh Allah. Dan semana di mana kita berada, setiap langkah-langkah dilindungi dengan taufiknya Allah, akan selalu mendapatkan yang terbaik. Ridha Allah termasuk sebuah balasan yang lebih jauh tinggi daripada surga sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ridha dan Allah pun ridha. Kita wujudkan selama di tanah suci, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha terhadap agama Islam sebagai agamaku. Aku ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan doa ini 3 kali dalam satu hari dan satu malam, kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Wajib atas Allah memberikan ridha-ridhanya kepada hamba. Wajib bagi Allah memberikan ridhanya kepada hamba. Itu hanya melewati doa ini yang indah, singkat. Raditu billahi, mari sama-sama. Raditu billahi rabba. Kok suaranya begini? Kurang semangat ya. Jangan khawatir, jamuan insyaAllah ada. Jadi insyaAllah soal perut jangan takut. Sekarang kita dulu isi kalbu, baru nanti perutnya insyaAllah belakangan. Sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. 3 kali dalam satu hari akan wajib bagi Allah memberikan ridhanya kepada hamba. Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku. Dan aku ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya kita boleh terus
bahagia, selamat dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Jamaah sekalian, di ujung-ujung haji saya sudah berkata, memang tajuk yang diajukan dan diberikan kepada saya membuat saya susah tidur. Sampai saya berkata, yang mana yang saya mau sampaikan untuk penghayatan? Karena dari awal haji sampai kita dari mula berangkat dan balik lagi, ini semuanya penghayatan. Jadi kalau kita berhenti setiap langkah dan setiap gerakan di dalam haji kita, boleh berhari-hari belum tentu habis. Memang haji itu termasuk ibadah yang terindah, yang luar biasa. Memang kenapa terindah? Karena di dalamnya terisi bermacam-macam amalan. Salat, tawaf, safa marwah, doa, zikir, istighfar, sedekah, bermunajat, taubatan nasuha. Itulah juga manfaatnya. Kalau kita di tanah suci, kita bagi rezeki kita yang Allah berikan. Kita lihat orang miskin, nawaitu. Kita tidak perlu bertanya, kamu miskin benar atau bohong? Tak usah tanya, sudah. Bismillah, karena kita hanya mencari ridha Allah di tanah suci. Kalau orang bohong, dia dosa. Tapi kita harap supaya amal ibadah kita di tanah suci memang beza sekali sama di mana-mana. Salat pun jangan malas-malasan. Apalagi di Masjid Nabawi ziarah, mungkin 8 hari atau 10 hari selama di Madinah, orang-orang malas-malasan. Apalagi kalau musim panas, dia turun salat subuh, tapi zuhur asar di hotel sajalah. Ini capek lah, lagi ramai lagi. Orang tidur, malah ketiduran salatnya. Satu kali salat di Masjid Nabawi dihitungkan 1.000. Salat saja di Masjid Jami' dah ada 1.000. Tapi Masjid Nabawi 1.000. Apalagi di Masjidil Haram 100.000. Ini manfaatkan. Kita hanya sebentar di tanah suci di sana. Kita mana boleh dapat 1.000, 100.000 dalam satu masjid. Di mana-mana di dunia ini tidak ada. Hanya di Madinah sama di Makkah. 100.000 di Makkah dan 1.000 di Madinah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Oleh kerana itu jamaah sekalian, jangan sia-sia. Manfaatkan. Kalau boleh diam di masjid, jangan keluar. Kalau diizinkan kita diam saja di masjid. Memang ini kesempatan, kita tidak tahu bila lagi ada kesempatan macam itu. Jamaah sekalian, saya tinggal di Indonesia, ada orang meninggal dunia, dia menunggu giliran bila dia dapat berangkat. Ada seorang tua umur 86 saya jumpa di salah satu kampung jauh dari Jakarta. Dia nangis, dia minta tolong, Tuan Syekh tolong bantu. Apa yang boleh saya bantu? Siap. InsyaAllah saya boleh bantu, saya siap. Saya mau haji. Haji ini biaya besar ini. Mudah-mudahan saya doakan. Dia bilang saya tidak perlu dibantu biaya atau dana. Saya sudah daftar. Tapi ternyata giliran saya 2024. Hah? Terus sama siapa? Sama istri, tapi istrinya meninggal baru beberapa bulan. Jadi saya takut meninggal sebelum 2004. Coba 2024, coba bayangkan. Ini alhamdulillah nikmat di Brunei, belum sampai penduduknya di sini ratusan juta. Berarti jamaah Brunei dah ada boleh haji. Alhamdulillah. Kalau boleh oleh kerajaan Arab Saudi, 1 tahun saja 1 kali diganti 200.000 jamaah Indonesia tidak jadi berangkat, diganti untuk Brunei. Penduduk Brunei semua boleh berangkat. Ada yang tersisa. Semua boleh berangkat ini tahun. Kalau kita boleh dapat khusus jemputan khas dari raja, semua rakyat Brunei. Saya yakin kalau Raja Saudi dia tahu penduduk Brunei hanya segitu, dia sudahlah kasih semua masuk haji. Ini kesempatan. Kalau semua kita aja boleh di Indonesia, Masya Allah. Memang ternyata nangisnya orang. Malah ada orang datang ke rumah saya, dia nawarkan tanah, tolong beli. Kenapa? Kawasan bagus, dekat jalan, di dalam bandar.
dia mau jual murah supaya boleh berangkat haji bagi ongkos biaya. Apakah di antara jemaah sudah jual rumah untuk berangkat haji? Ada? Angkat tangan. Tidak ada. Rumah alhamdulillah masih kita pakai. Kereta kita masih pakai. Demi Allah jemaah sekalian, ini nikmat bagi jemaah Brunei. Nikmat. Tidak ada susah. Jadi kita yang perlu fikirkan macam orang yang susah sampai dia jualkan semua hartanya, rumahnya, tanahnya, apa-apa yang dia miliki supaya boleh berangkat haji. Malah ada yang nawarkan kepada saya sampai dia berani bayar $50,000 Brunei supaya boleh berangkat tahun ini. Dia telefon saya mau tahun ini. Yang termahal berapapun saya yang penting tahun ini. Mau berapa? 10,000, 20 sampai 50,000 dolar Brunei dia mau bayar supaya boleh tahun ini berangkat. Haji plus atau haji syarikat travel, haji umrah boleh dapat paling cepat 5 tahun. Tapi kalau haji pemerintah 10 tahun, 15 tahun, malah ada daerah-daerah 20-25 tahun tidak dapat. Subhanallah. Seumur hidupnya. Oleh kerana itu kalau kita perhatiin jemaah haji Indonesia rata-rata sudah tua. Datang dia kunjung istrinya berlangkah-langkah sudah. Mau mati sudah, husnul khatimah. Dia datang karena sudah sepanjang umurnya 80 tahun dia kumpulkan biaya haji. Padahal biaya haji berapa? Tapi subhanallah, walaupun di Brunei lebih mahal, tapi kita masih boleh dan sanggup. Ini nikmat. Syukur kalau Allah memilih kita boleh berangkat haji. Sayang dan kasihan seorang yang lebih kaya tapi tidak berduli haji. Lalai. Bukan karena dia tidak berduli haji, Allah tidak mau terima dia sebagai tamu. Allah tidak mau menerima dia sebagai tamu Allah. Yang kasihan bukan Allah, yang kasihan dia. Yang dia belum tahu bagaimana kemuliaan haji. Padahal dia mampu, bukan hanya mampu sendiri berangkat, mau ratusan orang saja dia boleh bagi biaya haji. Tapi dia tidak mau haji. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat. Memang kata-kata yang saya harapkan dan yang saya mohonkan, tolong disesuaikan keadaan haji kita supaya insya-Allah kita pula membawa haji mabrur. Anda nanti lihat kalau kita sudah termasuk benar-benar haji mabrur, masya-Allah, sisa umur kita semuanya indah. Rizki dimurahkan rizki, badan yang sehat, doa diterima, amal salih dikabulkan, segala hajat disisihkan. Terus mau apa lagi? Nanti di akhirat dapat surga balasan haji mabrur. Lebih tinggi daripada itu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan maklumlah kalau ada kata-kata yang tidak sesuai atau salah-salah ucapan dalam kata-kata saya, maklumkan saya Ustaz ekspor impor. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.